Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil, saya dari kelas 12 IPS 1. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelanggaran HAM pada tragedi Semanggi. Nah, sebelum kita mulai ke dalam kasus tragedi Semanggi pada pelanggaran HAM itu, kita akan mulai dari pengertian HAM secara dasar. Pengertian HAM adalah HAM itu adalah hak asasi manusia yang disingkatannya HAM. Merupakan hak yang melekat erat pada setiap manusia dari sejak awal dia lahir. Hak asasi ini berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Hak pada setiap warga dilindungi karena sudah merupakan kewajiban negaranya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM seluruh warga negaranya. HAM juga bisa dikatakan sebagai hak manusia yang tercipta dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ada 6 macam HAM yang berlaku. Yang pertama, ada hak asasi pribadi atau personal rights. Nah, hak asasi pribadi ini adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh haknya tuh kayak kebebasan dalam bergerak, kebebasan dalam berpergian, berpindah-pindah, atau mungkin kebebasan dalam mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Nah, itu merupakan HAM, hak asasi pribadi. Yang kedua ada hak asasi politik. Nah, hak asasi politik ini adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya misalkan kayak hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, kayak pemilu gitu kan. Yang kedua ada hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Dan kalau misalkan juga hak asasi politik ini juga bisa dipakai ketika kita ingin mendirikan suatu partai gitu. Kita diberikan hak untuk mendirikan suatu partai politik secara organisasi politik lainnya gitu. Yang ketiga ada hak asasi hukum atau legal equality rights. Nah, hak ini adalah hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contohnya itu kayak hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, itu juga bisa dijadikan contoh dalam hak asasi hukum. Yang keempat ada hak asasi ekonomi atau property rights. Nah, hak ini berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Contohnya itu kayak hak melakukan jual beli, hak untuk mengadakan perjanjian kontrak, hak untuk kebebasan untuk memiliki sesuatu, gitu diberikan hak. Nah, yang kelima ada hak asasi peradilan atau procedural rights. Hak ini diberlakukan sama dalam tata cara pengadilan gitu. Contohnya hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. Yang kedua ada hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Dan yang terakhir ada hak asasi sosial budaya atau social cultural rights. Nah, hak ini yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya tuh hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Yang kedua ada contohnya yang kedua ada hak untuk mendapatkan pengajaran dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Itu adalah 6 macam-macam hak asasi manusia. Selanjutnya, nah, latar belakang terjadinya pelanggaran HAM gitu kan. Nah, latar belakang terjadinya pelanggaran HAM ini dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu merupakan faktor yang timbul dari diri pelaku pelanggaran HAM tersebut. Contoh faktor internalnya tuh dari keadaan psikologis pelanggaran HAM. Terus bisa juga dari tingkat kesadaran terhadap HAM yang rendah, kayak pemahaman HAM dia sedikit, sikapnya yang egois dan individualis, dan juga memiliki dendam dan emotional quotient yang rendah. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal tuh bisa dibilang dari penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi misalkan kalau di ranah pemerintahan, ketidaktegasannya aparat penegak hukum, jadi adanya ketidakadilan, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial. Itu faktor-faktor eksternalnya. Nah, baru kita masuk ke kasus tragedi Semanggi. Nah, latar belakang tragedi Semanggi menunjuk pada 2 kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan tragedi Semanggi I, terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November 1998.
masa pemerintah transisi Indonesia yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan tragedi Semanggi II, terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban luka-luka. Nah, tragedi Semanggi Tragedi Semanggi I. Kita masuk ke tragedi Semanggi I dulu. Nah, pada bulan November 1998, pemerintahan transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa untuk menentukan pemilu berikutnya dan membahas agenda-agenda pemerintahan yang akan dilakukan. Mahasiswa bergolak kembali karena mereka tidak mengakui pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie dan tidak percaya dengan para anggota DPR atau MPR Orde Baru. Mahasiswa tidak percaya. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Masyarakat dan mahasiswa menolak sidang istimewa MPR 1998 dan juga menentang dui fungsi ABRI atau TNI sepanjang diadakan sidang istimewa itu. Masyarakat bergabung dengan mahasiswa setiap hari untuk melakukan demonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Peristiwa ini hampir mendapat perhatian sangat besar dari seluruh Indonesia dan dunia internasional. Hampir seluruh sekolah dan universitas di Jakarta tempat diadakannya sidang istimewa tersebut diliburkan untuk mencegah mahasiswa berkumpul. Apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat perhatian ekstra ketat dari pimpinan universitas masing-masing karena mereka di bawah tekanan aparat yang tidak menghendaki aksi mahasiswa. Tragedi Semanggi kedua itu terjadi pada tanggal 24 September 1999. Untuk yang kesekian kalinya tentara melakukan tindak kekerasan pada aksi-aksi mahasiswa. Kala itu adanya pendesakan oleh pemerintahan transisi untuk mengeluarkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau UU PKB yang materinya menurut banyak kalangan sangat memberikan keleluasaan pada militer untuk melakukan keadaan negara sesuai kepentingan militer. Oleh karena itulah mahasiswa bergerak dalam jumlah besar untuk bersama-sama menentang diberlakukannya UU PKB. Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Unhab meninggal dengan luka tembak di depan Universitas Atmajaya. Nah, upaya pemerintah dalam menyelesaikan tragedi Semanggi. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM tragedi Semanggi I dan Semanggi II. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM tragedi Semanggi I dan Semanggi II melalui jalur non-yudisial atau rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu seperti jalur damainya. Komnas HAM akan terus berkomunikasi dengan pemerintah terkait konsep rekonsiliasi agar tetap memenuhi prinsip-prinsip universal HAM dan pemenuhan hak korban. Nah, kita bisa melihat upaya pencegahan pelanggaran HAM gitu. Upaya pencegahan pelanggaran HAM itu bisa dimulai dari pendidikan karakter sejak dini. Pentingnya pendidikan karakter sejak dini itu juga merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang. HAM lebih mudah ditegakkan karena sudah diberikan pengetahuan sejak dini dan dapat dicegah berbagai bentuk pelanggarannya. Yang kedua adalah mempelajari dasar HAM. Nah, belajar tentang HAM serta metode penegakan di lingkungan masyarakat membuat kita sadar akan tingginya rasa kemanusiaan dalam HAM. Ketika ada menegakkan HAM dengan bersikap atau perbuatan yang baik, bersikap ramah, jujur, dan adil, dengan sesama mencerminkan pribadi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan bersedia melaporkan sesuatu pelanggaran HAM ke pihak berwajib agar segera ditindak. Yang keempat adalah meningkatkan rasa Pancasila yang ketiga, yaitu kesatuan dan persatuan. Ini membuat setiap orang memiliki rasa yang erat satu sama lain dan saling bergandengan untuk menegakkan HAM. Yang terakhir ada melakukan pengawasan upaya penegakan HAM. Mengetahui siapa saja yang berwenang untuk melakukan penindakan dan mengawasi jika terjadi kekeliruan dalam penanganan pelanggaran HAM. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya Muhammad Nabil dari kelas 12 IPS 1 mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.